Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah, yang sudah dipanggil ke rumahnya di pagi hari ini, kita lanjutkan halaqah pertemuan bersama kitab Hidayatus Salikin, karya ulama terkenal zaman dulu Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Kita sudah bicara 4 pertemuan tentang apa yang dikatakan ilmu nafi'. Istilah ini jarang didengar ya. Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Orang beriman, orang Islam wajib belajar. Belajar itu wajib. Ulama sudah membuat beberapa kriteria tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Kita sudah bicara sebanyak 4 pertemuan. Sekarang pertemuan kelima yang berhubungan dengan poin nomor 7. Ada 7 di sini dalam kitab itu Salikin yang dikatakan ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu kalau tak bermanfaat tidak ada gunanya. Ilmu yang tidak bermanfaat akan menjadi bala kepada yang punya ilmu. Akan menjadi bencana baginya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna waktu hidup, berguna sesudah mati. Subhanallah. Nomor 7 di sini katanya di sini ilmu yang yutli'aka ala makaidis syaitan wa ghururih. Ilmu yang membukakan kepada Anda tentang perdaya syaitan dan pengaruhnya. Dalam Islam ada syaitan, ada malaikat. Orang itu kalau bersama malaikat mudah datang ke masjid, bangun awal. Kalau malaikat tidak membantunya, susah nak ke masjid. Waktu salat masih tidur, waktu azan masih tidur. Subhanallah, itu bahaya ya, bahaya. Jadi ilmu yang menyingkap tentang tipu daya setan, perdaya setan, gangguan setan, itu termasuk kriteria ilmu yang bermanfaat. Di sini kita akan sokong dengan satu kisah. Kisah ini sudah pernah disebut dulu. Kisah seorang suami yang istrinya sakit. Istrinya sakit. Kadang-kadang keluarga kita sakit ya. Lalu baiknya suami ini rajin ke masjid. Itu baiknya dia. Jadi saat dia ke masjid, berjumpa dengan seorang dokter ahli bedah, dokter pakar bedah jantung di masjid. Dia tanya dokter ini, dokter, istri saya sakit. Kami sudah buat perjanjian dengan dokter-dokter pakar tentang penyakitnya yang sangat rumit. Jadi saya mengharap supaya saya pertemukan dokter dengan istri saya, supaya konsultasi dengan dokter. Pendek ceritanya, pas dibawa istri yang sakit, pasien yang sakit ke kantornya Dr. Khalid namanya, pengarang buku ini, bukunya ada di sini. Bukan cerita yang tidak ada sumbernya ya, ada di sini bukunya dan ada dijual di Shopee. Subhanallah. Pas berkonsultasi dengan dokter itu menanya beberapa pertanyaan yang ada gejala-gejala kesyaitanan pada kehidupan mereka. Apa ditanyanya? Tengok di sini ya, kita baca saja seadanya di sini. Kemudian saya bertanya kepada wanita tersebut, apakah Anda selalu melakukan salat subuh tepat pada waktunya? Kalau salat subuh tidak tepat waktu, itu kerja iblis. Kalau tidak sholat sama sekali, wah, itu lagi kerja iblis ya.
Waktu ditanya, adakah ibu sholat subuh tepat waktu? Dia menjawab tidak katanya. Nah, melambat-lambatkan waktu sholat itu. Bagi orang yang sholat di rumah seperti kaum ibu muslimah, itu satu gejala-gejala gangguan setan. Nauzubillah. Nomor 2, apakah Anda suka mendengar lagu-lagu atau alat-alat musik? Oh iya katanya. Nah, dalam Quran terus terang disebut dalam surah Isra contohnya bahwa termasuk media iblis, media setan adalah musik-musik yang melalaikan. Ada sebutnya dalam Qurannya, dalam surah Isra ada, dalam surah Luqman ada. Subhanallah. Wafsazid alaihim, katanya, pengaruhilah mereka dengan berbagai cara termasuk dengan musik. Ada sebut dalam Quran kalau kita baca tafsirnya. Kemudian ditanya lagi di sini, adakah Anda ingin disembuhkan oleh Allah? Tentulah katanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda selalu membaca Al-Quran secara teratur? Sepatutnya orang beriman ini harus ada agenda bersama Al-Quran. Sejuz sehari, 2 juz sehari, sejuz sehari, 2 juz sehari, setengah juz sehari, mesti ada. Si pasien ini mengatakan tidak katanya. Lalu Dr. Khalid menasihatkan, cobalah sembahyang tepat waktu, cobalah berzikir kepada Allah, jauhi media-media yang melalaikan, cobalah baca Quran sedikit sehari, cobalah minta kesembuhan dari Allah. Jalin hubungan dengan Allah, jalin hubungan dengan malaikat, putuskan hubungan dengan setan iblis. Nauzubillah. Nauzubillah. Terakhir sekali di sini ceritanya, setelah beberapa ketika, subhanallah, Dr. Khalid berjumpa dengan istri, dengan suami lagi 3 minggu kemudian katanya. 3 minggu ibu itu menterapi dirinya dengan mendekatkan diri kepada malaikat, menjauhi gejala-gejala kesyaitanan. 3 minggu kemudian ditanya oleh Dr. Khalid, suami ibu yang sakit, apa kabar istrinya? Apa kabar orang rumah katanya. Apa jawab suami di sini? Subhanallah, Allah telah menyembuhkan istriku setelah istriku menjaga dan memelihara salat waktu, tepat waktu, salat malam, zikir, bacaan Quran. Membina hubungan dengan malaikat itu menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Bahkan istri itu mengatakan, sekarang hatiku telah tentram. Aku sangat yakin bahwa dunia adalah hanya seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam sabdanya, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'." Subhanallah. Kalau dunia ini ada nilainya pada sisi Allah seperti sebelah sayap nyamuk ya, sayap nyamuk, tidak ada nilainya. Nabi mengatakan dalam hadis Imam Tirmizi, hadis nomor 2320, kalau nilai dunia itu ada seperti nilai sayap nyamuk katanya, tidak akan dikasih orang kafir itu seteguk air pun untuk minum katanya. Subhanallah. Begitulah ya. Jadi gagasan Syekh Abdul Samad Palimbani, kita mesti tahu tentang gejala-gejala kesyatanan dalam hidup kita. Kalau kita terhindar pada gejala kesyatanan, kita kembali kepada Allah, kembali kepada malaikat, urusan kita akan disuruh dibereskan Allah. Bukan saja urusan agama, urusan kesehatan juga. Banyak ramai di antara orang-orang yang sakit, sama ada terlantar di rumah atau terbaring di rumah sakit. Ada yang berangkat ke Bukit Tinggi, ke Padang, kemana, ada yang keluar negeri, ke Malaysia, ke Malaka, ke Singapura, ke Pulau Pinang. Orang Indonesia ramai yang menyeberang laut berobat. Kebanyakannya gangguan setan yang menjauhkan orang dari agama. Orang itu tidak ada hubungan dengan malaikat. Jadi poin ini perlu dibincangkan lagi, bukan cukup satu pertemuan ya. Jadi kalau kita lihat ayatnya dalam Quran pendek saja, ayat 152 surat Al-Baqarah itu patut melekat di hati kita ya. Ayat 152 surat Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. 2 patah kata saja ya,
fadhkuruni azkurkum, berzikirlah kepadaku, ingatlah aku akan mengingatmu. Kalau kita bersama Allah, malaikat bersama kita. Kalau malaikat dan Allah bersama kita, insya Allah kita akan dijaga Allah. Allah mengingat orang itu dijaganya jasmani dan rohaninya, dijaganya kehidupannya dunia akhirat, dijaganya kehidupannya di atas bumi, dalam perut bumi, dan di padang mahsyar sampai nanti ke jannah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna ya hayyu rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.